Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, kebetulan siang hari ini kami kedatangan tamu istimewa dari Direktorat KSKK. Ya. Beliaunya adalah Bapak Dr. Zulkifli, SAG MSI, Subkoordinator Kurikulum dan Evaluasi. Harus panggil. Iya. MA. Dengan bahasa Jawa. Siap. Campur. Kita ngobrol santai terkait dengan madrasah. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke Bapak Zulkifli untuk memperkenalkan diri, termasuk apa sih Subkoordinator Kurikulum dan Evaluasi itu. Iya, makasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, kadahaman nas minaz zulumat ilan nur. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini bisa hadir di MAN 1 Pasuruan. Saya dari Subkoordinator Kurikulum dan Evaluasi MAK. Iya. Dulunya subkor itu adalah kasih. Tapi sekarang dia beralih dari struktural menjadi fungsional menjadi subkoordinator. Dan mungkin sekarang ada nomenklatur baru lagi ya, tapi itu akan menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada. Memang sekarang kami lagi aktif kemudian ke madrasah untuk melakukan sosialisasi kaitannya dengan kurikulum paradigma baru. Ya, kita sebut dengan kurikulum merdeka. Iya, sekarang karena kehadirannya itu sifatnya opsional mendampingi kurikulum yang sudah berjalan, yaitu kurikulum 2013. Nah, itu prinsipnya adalah bagaimana memberikan ruang yang lebih luas kepada madrasah untuk melakukan inovasi, kreativitas, pendekatan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Iya. Nah, terkait kurikulum merdeka, Pak. Iya. Karena kalau kita lihat di dinas sudah ada kurikulum merdeka mungkin awal. Iya. Kemudian di madrasah juga melaksanakan kurikulum merdeka. Tapi ada mungkin yang ciri khas yang membedakan antara yang di dinas pendidikan dengan yang di madrasah. Iya. Sebenarnya kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang sifatnya berlaku untuk satuan pendidikan, baik itu di sekolah maupun di madrasah. Kemudian madrasah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sesuai dengan kekhasan madrasah. Dan kita lebih fokus pada penguatan pada 5 mata pelajaran tadi. PAI dan bahasa Arab, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Itu yang kemudian kita siapkan panduan-panduannya. Baik dari panduan IKN-nya, panduan kurikulum operasional madrasah, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kemudian kita tambahkan lagi dengan profil pelajar rahmatan lil alamin sampai dengan panduan modul ajar. Kita sudah tuntaskan semua untuk 5 mata pelajaran ini. Kalau untuk mata pelajaran selain 5 mata pelajaran ini, mata pelajaran umum yang diajarkan di madrasah, itu kita mengikut kepada Kemendikbud panduannya. Iya. Jadi ada kolaborasi. Ada kolaborasi antara Kemenak dengan 5 mata pelajaran, ditambah dengan mata pelajaran lil alaminnya. Benar. Iya. Nah, itu kemudian tambah dengan yang dari dinas di mapel umum. Mapel umum. Nah, Iya. Di jenengan subkoordinator kurikulum evaluasi MA dan MAK. Betul. Bagaimana untuk yang di MAK-nya? Iya. Nomenklatur kita kan dengan diversifikasi yang kita miliki, ada madrasah alia, kemudian ada madrasah MAK itu madrasah alia kejuruan. Iya. Itu nomenklatur yang sudah melekat sesuai dengan TUSI. Ya, tetapi kemudian di madrasah kita memiliki diversifikasi. Kita ada madrasah akademik yang kita diwakili oleh MAN IC, tetapi kemudian kita mengembangkan madrasah-madrasah reguler yang ada juga ketika ingin mengadopsi pembelajaran akademik, maka kita bisa meng-SK-kan sebagai madrasah akademik. Kemudian ada madrasah alia program keagamaan MAPK, ya MAPK. Kemudian ada madrasah alia kejuruan yang negeri itu baru ada 2, yang di Bolang Mongondo dan di ND NTT. Swasta juga baru ada 2. Kemudian yang kita kembangkan lebih banyak itu adalah madrasah alia reguler plus program keterampilan.
seperti Iman satu ini. Jadi Iman satu Pasuruan ini diversifikasinya cukup beragam keunggulannya. Sebagai madrasah alia program plus keterampilan, juga madrasah alia riset, ya, dan juga madrasah alia program SKS. Ya, banyak keunggulan dari Iman satu Pasuruan ini. Saya kira itu menjadi kelebihan tersendiri ya, untuk melakukan pendekatan yang lebih berdiferensiasi kepada siswa. Terkait paradigma yang saat ini berkembang di masyarakat, menurut jenengan dengan tagline-nya madrasah mandiri berprestasi, itu bagaimana? Iya, salah satu poin yang menjadi catatan penting itu dipahami ya oleh tenaga pendidik maupun oleh masyarakat. Kita di madrasah itu mengelola satuan pendidikan yang jumlahnya kurang lebih 85.000 madrasah. Itu 90% itu adalah swasta. 85.000 itu 90% itu adalah swasta. Jadi kurang lebih tidak sampai 10% yang negeri. Sehingga kemudian di tengah tantangan tersebut bahwa pengelolaannya memang harus dikelola dengan bagaimana madrasah itu melakukan inovasi, melakukan kreativitas untuk melakukan pengembangan pembelajaran dengan tantangan ini sebagai madrasah swasta. Kalau madrasah swasta kan mereka mengelola lebih mandiri. Iya, makanya kita punya tagline kemandirian itu lebih mendorong agar posisi madrasah dengan segala persoalan yang dihadapinya itu memiliki kemandirian yang kuat. Di tengah tantangan tersebut tetap menghasilkan prestasi-prestasi baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Iya. Dan sudah terbukti. Sudah banyak madrasah-madrasah kita yang sudah memiliki prestasi yang sampai tingkat internasional. Iya. Termasuk Mang satu Pasuruan ini. Kita bisa lihat di berbagai media. Berbagai. Pernah juara robotik di Malaysia. Juara di Malaysia. Kemudian di Thailand yang terakhir ya. Itu luar biasa. Prestasi yang membanggakan. Betul, Pak. Tidak lepas dari kerjasama dari stakeholder juga, dukungan dari Kemenag, sehingga mencapai prestasi yang seperti yang kita lihat saat ini. Dan mungkin ini proses awal, tidak berhenti di sini, Bu. Artinya tantangan ke depan mungkin lebih apa ya? Betul. Lebih berat. Makanya sesungguhnya kurikulum yang dibangun sekarang itu dengan bagaimana memberikan ruang kepada satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional madrasah itu lebih kepada bagaimana guru atau tenaga pendidik di madrasah itu bisa mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dengan bakat minat siswa, sehingga kemudian kemampuan siswa itu bisa dieksploratif terbangun muncul, sehingga kemudian mereka bisa berprestasi, bisa menghasilkan karya-karya yang inovatif. Itu tidak lain terlepas dari pendekatan kurikulum yang kita gunakan. Dengan KMA 184, bagaimana pedoman implementasi kurikulum di madrasah sudah mulai memberikan ruang itu kepada madrasah. Apalagi sekarang kita terintegrasi dengan kurikulum paradigma baru yang kita sebut dengan kurikulum merdeka. Dan arah Pak Direktur lagi bahwa kita ke depan itu akan membuat kurikulum inovatif. Bagaimana madrasah melakukan pendekatan kepada siswa itu lebih fokus lagi, fokus kepada keunggulan yang dimiliki. Tidak mesti terlalu banyak mata pelajaran. Mungkin mata pelajaran itu menjadi suplemen, tetapi fokus kepada mata pelajaran yang memang menjadi keunggulan daripada madrasah tersebut. Menariknya itu yang kurikulum merdeka di madrasah itu ada rahmatan lil alamin. Ini benar. Menurut jenengan itu bagaimana? Ini menjadi program prioritas Kementerian Agama itu adalah bagaimana memperkuat moderasi beragama. Nah, jadi kalau tema-tema yang ada sebelumnya itu P5 itu berangkat dari 7 tema. Kalau kita di Pancasilanya. Pancasilanya, maka kemudian di Kementerian Agama menambahkan karena memperkuat sesuai dengan kekhasan daripada madrasah tersebut, maka disebutlah profil pelajar rahmatan lil alamin. 10 tema yang ada di profil pelajar rahmatan lil alamin itu diturunkan daripada nilai-nilai moderasi beragama. Sehingga program prioritas Kementerian Agama itu juga menjadi masuk langsung kepada program strategis yang ada di madrasah dengan penguatan proyek. Karena proyek ini arahnya kan kepada penguatan karakter. Sekalipun ini proyek
arahnya itu lebih kepada karakter daripada anak tersebut. Iya. Memperkuat karakternya. Sangat mendukung program dari Kemenak juga. Iya, sangat mendukung. Iya, dengan kebijakan kementerian, dengan moderasi beragama, itu sudah langsung terintegrasi dan saling menguatkan. Fenomena saat ini di pemberitaan, bagaimana itu yang penting. Betul. Iya. Itu makanya itu tidak diperkuat, iya. Di madrasah. Iya. Kasihan nanti. Itu yang penting. Betul. Iya. Pak Zul. Siap. Terima kasih sudah Alhamdulillah di podcastnya Saya yang berterima kasih bisa hadir di Man1 Pasuruan, bisa berintegrasi di podcast ini. Singkat tapi alhamdulillah. Pencerahannya sangat istimewa. Terima kasih. Siap hadir, Pak. Siap selalu. Kami juga ingin ngundang Pak Direktur. Insya Allah, saya akan sampaikan ke Pak Direktur. Ya, supaya beliau melihat langsung podcast dari Man1 Pasuruan ini. Salah satu hasil dari Madrasah Plus Keterampilan. Oh gitu ya. Itu artinya bahwa diversifikasi yang kita sudah buat itu sudah menghasilkan. Iya. Adanya podcast ini. Ke depan bukan saya hostnya. Oh gitu. Hostnya siswa. Wah, itu luar biasa lagi, itu lebih keren lagi. Iya. Bukan lagi ke guru, ke iya, betul, iya. Siswa. Benar-benar itu memaksimalkan potensi siswa. Iya. Implementasi kurikulum merdekanya betul langsung teraplikasi. Iya. Siswa. Benar-benar. Saya kira itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih sahabat madrasah, demikian bincang-bincang santai kami dengan Bapak Dr. Zulkifli SAG MSI, Subkoordinator Kurikulum Evaluasi MAK, Direktorat KSKK. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.